Tri perjalanan ke beberapa tempat wisata populer di Pulau Lombok, seperti mengunjungi desa wisata Tenun Sukarara, desa Ende yang dikenal dengan adat tradisionalnya yang masih kental. Di sini kita disajikan pameran seni budaya alat musik dan perisaian yang seru dan menegangkan. Dan lebih uniknya lagi, lantai rumah di suku ini dilapisi dengan kotoran sapi. Kemudian mengunjungi sirkuit MotoGP di Kutai Mandalika dan beberapa tempat wisata lainnya. Dan inilah perjalanan saya bersama PPK Universitas Mataram seharian bersama MyTrans Lombok. Di pagi hari ini saya berada di kampus 1 FKIP Universitas Mataram. Dan ini nih dua armada yang akan menemani perjalanan kita, yaitu bus Camp Umai. Terlihat dua unit bus ini menggunakan bodi Discovery jahitan dari karoseri Laksana yang ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OF 917. Karena waktunya mepet, jadi review interiornya belakangan saja. Di pukul 08.34 waktu setempat, armada yang menemani perjalanan kita mulai diberangkatkan dari FKIP Universitas Mataram. Di perjalanan kali ini diikuti oleh beragam wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia yang diakomodir oleh panitia bagian perjalanan atau tour leader, yaitu Bapak Hamdani. Tujuan kunjungan kita yang pertama adalah Desa Wisata Tenun Sukarara, Lombok Tengah. Jalur yang dilalui yaitu jalur bypass dengan medan yang cukup bagus dan tentunya dengan view yang adem sepanjang jalan. Apalagi bus yang kita gunakan ini menggunakan kaca tunggal atau single glass, jadi lebih leluasa menikmati pemandangan selama perjalanan. Akses masuk ke dalam Desa Sukarara ini terbilang cukup sempit namun masih cukup untuk dilalui. Di pukul 09.08 waktu setempat kita tiba di Desa Wisata Sukarara. Desa Sukarara sendiri merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Songket Sukarara menjadi ciri khas kain tenun yang dihasilkan oleh Desa Sukarara ini. Mengunjungi Desa Wisata Sukarara, Anda bisa berbaur secara langsung dengan warga sekalian belajar secara langsung cara menenun sebaring diajarin sama warganya. Asik dan seru sih pokoknya di sini. Warganya juga pada ramah-ramah. Selain itu, Anda bisa mengabadikan momen dengan berfoto-foto langsung dengan kain hasil tangan warga di sini secara gratis. Berkunjung ke sini rasanya ada yang kurang kalau Anda tidak membeli oleh-oleh yang unik dan keren Desa Sukarara ini, guys. Sekarang kita udah ada di Desa Sukarara, Pak ya? Ya, Sukarara. Jadi Desa Sukarara itu apa, Pak? Merupakan sampung tenun tradisional ya, songket dan tenun ikat Lombok. Jadi kenapa sih kalau berwisata di Lombok itu harus wajib banget datang di sini, Pak? Di sini merupakan pusat kerajinan yang ada di Pulau Lombok. Jadi di sini bisa beraktivitas dengan masyarakat. Di samping itu bisa mencoba pakaian adat, juga bisa belajar bagaimana kerajinan tenun yang ada di Lombok. Selain bisa belajar, kita juga bisa berbelanja gitu. Silakan sepuasnya di sini untuk mencoba pakaian adat dan coba menenun di sini gratis. Jadi kecuali kalau membawa barang baru dibayar ke kasirnya ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, sama-sama. Oh ya, armada yang kita gunakan ini menggunakan bodi Discovery Laksana dengan sasisnya Mercedes-Benz OF 917. Kita coba masuk ke bagian interiornya. Untuk pandangan ke depan sendiri seperti ini, cukup leluasa berkat penggunaan kaca tunggal. Jadi lebih enak menikmati view selama perjalanan. Bergeser ke kabin penumpang, terlihat jajaran kursi dengan konfigurasi 22 merek rimba kencana yang cukup nyaman. Untuk jarak antara kursinya cukup pas lah, tidak terasa begitu sempit. Tepat di pukul 09.51 waktu setempat, kita siap melanjutkan perjalanan lagi menuju tempat wisata yang berikutnya, yaitu Desa Wisata Tradisional Desa Ende yang berada di Lombok Tengah juga. Armada yang kita gunakan ini dilengkapi juga dengan fasilitas hiburan, salah satunya bisa karaokean selama perjalanan. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Sekarang kita sedang melintasi bundaran depan jalur Bandara Internasional Lombok. Ada dua akses yang bisa Anda pilih untuk ke sirkuit Mandalika.
Yang pertama, ambil kiri lewat jalur bypass, dan yang kedua, jalur yang kita lalui ini. Namun bedanya jalur yang kita pilih ini akan melewati beberapa tempat wisata. Salah satunya Desa Ende yang hendak kita kunjungi sekarang ini, guys. Selain bisa karaokean, di armada ini juga difasilitasi tour guide yang sudah memegang sertifikat dari Organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia yang siap memberikan berbagai informasi segala hal tentang Lombok selama perjalanan. Kebetulan di armada kita ini yang bertugas yaitu Ibu Maisah selaku DPD HPI Nusa Tenggara Barat. Di pukul 10.19 waktu setempat, kita tiba di desa wisata tradisional Desa Ende. Cuman butuh waktu 30 menit saja dari tempat sebelumnya. Desa Ende sendiri merupakan salah satu desa wisata tradisional yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dikutip dari Turis Binus, desa ini dihuni oleh 30 kepala keluarga dengan total 135 penduduk yang merupakan suku Sasak. Sebagian besar warga bermata pencarian sebagai petani, peternak, penjual, dan juga penenun. Saat pertama kali masuk terlihat bangunan yang unik dan masih tradisional, seperti dinding rumahnya menggunakan ayanan dari bambu dan juga atapnya masih menggunakan alang-alang. Ini namanya apa? Mama Siri. Mama. Ya, Mama. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pameran seni budaya Desa Ende yang begitu seru dan menegangkan menurut saya, yaitu pertunjukan alat musik genggong dan perisaian. Selain itu, wisatawan juga bisa merasakan secara langsung berperan dalam pertunjukan perisaian ini, guys. Penontonnya pada tekan-tekan semua ya, gokil. Selain itu, wisatawan juga bisa merasakan secara langsung berperan dalam pertunjukan perisaian ini, guys. Untuk bayarannya seikhlasnya saja. Saran saya sih kalau Anda hendak ke sini usahakan bawa uang pecahan ya. Lumayanlah bisa membantu perekonomian warga Desa Ende ini. Selanjutnya kita akan keliling-keliling melihat rumah adat yang bernama Balai Tani. Yang lebih uniknya lagi, lantai rumah adat ini dilapisi dengan kotoran sapi. Bayangin loh guys, kotoran sapi loh, gokil sih.
Tujuannya untuk memperkuat lantai dan menangkal debu serta kegiatan juga dianggap suci oleh suku Sasak. Dari 2 bus yang kami gunakan ini diisi kurang lebih 75 orang wisatawan ditemani dengan driver, kru, serta tour guide dari organisasi HPI. Bus yang kita gunakan ini merupakan armada terbaik demi memberikan rasa nyaman dan aman kepada penumpang selama perjalanan. MyTrans Lombok selaku tim travel agen sudah memiliki kepercayaan dari penyedia transportasi. Maka bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan wisata di Lombok, Anda bisa menggunakan jasa dari MyTrans Lombok. MyTrans Lombok sendiri merupakan perusahaan penyedia perjalanan berbagai wisata di Pulau Lombok seperti sewa mobil, open trip, honeymoon, liburan keluarga, wisata rombongan, sewa bus, dan masih banyak lagi. Untuk proses pemesanannya bisa melalui aplikasi MYTL di smartphone Anda dengan biaya perjalanan dan armada yang bisa Anda sesuaikan, atau juga bisa kontak lewat WhatsApp yang tak tampilin di layar dan deskripsi video ini guys. Pas 1 jam di sini, di pukul 11.19 waktu setempat kita siap melanjutkan perjalanan kita lagi. Tempat wisata yang menjadi tujuan selanjutnya yaitu sirkuit MotoGP Mandalika, Lombok Tengah. Perjalanan ini melewati rute yang sudah dipersiapkan dalam list perjalanan sebelumnya. Jadi perjalanan kita bukan saja sampai di sirkuit Mandalika, namun akan mengunjungi beberapa pantai yang ada di daerah selatan Pulau Lombok ini guys. Di pukul 11.37 waktu setempat kita tiba di Momentum atau Tugu Sirkuit Mandalika. Jadi kata orang kalau ke sirkuit Mandalika rasanya ada yang kurang kalau Anda tidak mampir untuk berfoto-foto di sini. Kemudian kita memasuki area sirkuit Mandalika untuk menyaksikan balapan mobil Porsche Sprint Challenge Indonesia. Menyaksikan secara langsung balapan di sirkuit Mandalika itu feel-nya kerasa banget sih bedanya. Oh ya, tour guide yang bertugas di 2 bus yang kita gunakan yaitu Mbak Yuyun sama Ibu Maisa yang siap memberikan informasi tentang Lombok, destinasi wisata sekaligus pemadu dalam trip perjalanan kita kali ini. Setelah berpuas diri di sirkuit Mandalika, tiba saatnya kita akan melakukan sholat sekalian makan siang di Sentral Mandalika. Oh ya, karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan perjalanan ini, jadi tepat di pukul 13.24 waktu setempat, saya mutusin untuk balik arah menuju kota Mataram. Sebenarnya masih ada kunjungan ke beberapa pantai seperti Bukit Merese, Pantai Tanjung An, dan lain sebagainya. Menggunakan jasa travel agent dari MyTrans Lombok menurut saya rekomendasi banget sih, dan sampai jumpa di next video guys.